sampai ketika nazar online, karena masih online, ini ramenya karena mereka tuh nikah saat pandemi gitu loh. Jadi kita belajar gimana cara mereka di online tapi percaya kan gitu ya. Takutnya banyak orang yang online tuh beli kucing dalam karung lah, udah mau pakai prosesnya ta'aruf, terus juga online, takutnya juga nanti malah kita nggak dapet yang benar gitu ya. Teteh gimana caranya ketika nazar online Teteh percaya sama beliau? Mungkin apa aja pertanyaan atau yang membuat Teteh sreg itu apa sih? Yang pertama waktu nazar online tuh lihat penampilannya. Itu penting ya? Ya itu penting. Oh rapi. Waktu pertama tuh. Hei cowok dengerin, rapi makanya lu rambut tuh benerin ya. terus Teh. Berarti dia memperhatikan itu gitu. Terus Betul. yang kedua to the point. Enggak, Enggak, selama ini ya. kan cowok-cowoknya gimana? Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman Setia Talks dimanapun Anda berada ya, sahabat setia. Terima kasih Anda sudah senantiasa setia bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gratis. Dan insya Allah kita akan terus memberikan inspirasi. Kita akan hadirkan orang-orang yang menginspirasi hidup kita sehingga kita bisa makin bijak dalam hidup ini. Dan di hadapan saya hari ini ada dua orang atau sepasang suami istri yang baru beberapa bulan ini menikah saat pandemi. Gitu aja ya, biar judulnya lebih menarik. Jadi nikah saat pandemi, dan ini adalah dua-duanya member Kelas Jodoh. Masya Allah. Di depan saya ada Kang Rusman sama Teh Alista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Rusman sama Teh Alista, sehat? Alhamdulillah sehat. Hatur nuhun, makasih banyak udah hadir di Setiakop di tempat kita, walaupun sempit-sempitan tapi mudah-mudahan berkah ya. Amin. Sama-sama Kang. Siap. Dan sebelum kita masuk ke awalan ini, saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, Anda nanti boleh juga komen di bawah kira-kira tayangan apa lagi yang harus kami buat, terus juga pasangan siapa lagi atau orang siapa lagi, dengan masalah apa lagi atau dengan inspirasi apa lagi yang sebaiknya kita undang, sehingga insya Allah jadi inspirasi buat kita semua untuk menjadi lebih baik. Baik, kita akan ngomongin pada Kang Rusman sama Teh Alista. Kang Rusman, kenalan dulu dong. Nih di sebelah sini teman-teman banyak yang mau nanya nih, ya mau tahu Kang Rusman ini usia berapa, asli dari mana, aktivitas apa, dan seperti apa? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rusmanul Hakim, biasa dipanggil Rusman. Kemudian saya usia sekarang Agustus kemarin masuk 27. 27 ya? Iya. Siap. Saya asli Garut ya. Asli Garut. Asgar ya. Asli Garut, Kota Dodol. Aktivitas Kemudian, apa? Aktivitas sehari-hari saya kebetulan kerjanya di rumah juga, kerja bisnis online di Bisnis online ya? Iya. Dan apa lagi nih Kang? Udah dulu aja. Kalau semua dibuka udah selesai kita. Iya, dibalik ke Teh Alista nih. Teh Alista boleh cerita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alista. Kebetulan saya member KJ 16. Iya. Saya orang Bandung asli juga. Orang sih. Bandung asli. Iya. Siap. Usia berapa Teh? Usia 24 tahun. 24 tahun. Terus aktivitas sebelumnya nikah mungkin ya? Saya kerja kantoran sebagai administrasi gitu. Udah berapa tahun Teteh kerja waktu itu? Baru ya, kalau misalnya dibilang kerja di kantor yang berbeda gitu udah hampir 3 tahunan. Oh, tapi karena Beda. baru lulus ya, dari lulus terus Iya. gitu terus kerja di beberapa tempat kayak gitu ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan ini nih. Kang, usia berapa Anda tuh ingin nikah waktu itu? Batch berapa sih? Batch member Kelas Jodoh batch berapa? Batch 19. 19, ini 16 ya. Ingin nikah waktu itu dari Inginnya kapan ya? sih? Inginnya? Inginnya dari usia 21-an. Oh, 21 tuh udah ingin nikah? Iya. Ingin atau siap nikah nih? Ingin doang. Ingin doang sih. Dibilang Apa siap. bedanya ingin sama siap sih? Cowok ya. Kita karena banyak cowok-cowok yang ya butuh inspirasi dari seperti Anda gitu kan. Banyak yang ingin tapi gue tuh udah siap nikah atau belum sih kan gitu.
Ya ingin cuma sekedar ingin ya, maksudnya belum ada bisa dibilang apa ya, Persiapan. masih mentah gitu Masih lah, mentah. dan belum apa ya, belum ada kesiapan secara keilmuan juga, belum, saya rasa waktu itu ya belum, untuk ukuran saya waktu itu belum bisa dibilang siap untuk nikah gitu ya, secara finansial juga belum mungkin ya. Akhirnya ya Baru lulus kuliah Kang? saya lulusan SMK kebetulan. Lulusan SMK. Dari lulusan SMK terus ngapain waktu itu? Saya lulusan SMK terus kemudian kerja di salah satu apa ya, perusahaan retail di Bekasi. Lama di sana? Di sana 3 tahunan. Oh 3 tahunan. Oke. Sampai usia ya sekitar usia 21-an gitu. Nah 21 udah ingin nikah karena udah punya uang. Iya. Tapi belum cukup juga sih kalau Iya. ya, maksudnya bisa dibilang masih mentah itu tadi. Dan ya apalagi. Terus waktu di usia 21 tuh udah punya calon? Ada waktu itu. Iya nggak apa-apa, biasa aja, setiap orang punya masalah lalu kok, nggak masalah. Udah siap, berani langsung datangin orang tuanya? Enggak, waktu itu kan masih apa ya istilahnya, kayak gitulah. Cinta monyet atau cinta King Kong? Ya berani tapi belum siap. Iya. Jadi kebawahnya bisa nekat ya kalau nikah waktu itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya belum ini ya, waktu itu ya istilahnya pacaran gitu ya. Siap. Dan sebelum apa ya, dari saya itu emang udah ada rencana apa, udah ada niat buat kesana gitu, ke arah nikah. Cuman mungkin Allahnya juga menakdirkan lain dan kita udah nggak ada. Akhirnya putus aja. Akhirnya putus. Dan Setelah itu? dari situ saya lebih banyak ini sih, banyak introspeksi diri sih, maksudnya memperbaiki diri gitu ya, bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya itu ternyata salah ya, nggak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Dan kemudian ada satu titik gitu yang maksudnya yang saya bisa dibilang menyadarkan saya gitu ya. Apa itu Kang? Titik apa itu? Apa ya? Nggak tahu ya maksudnya. Ya maksudnya momennya apa? Momennya apa? Ya saya setelah itu tuh banyak dengar kajian-kajian gitu ya, dan semakin tersadarkan bahwa cara jemput jodoh saya tuh bukan dengan cara pacaran kayak gitu ya. Dan ya lewat jalur ta'aruf kayak gitu. Dan udah saya udah nggak ada pengen kayak nyari pacar lagi atau Keren. Dari situ udah nggak ada lah. Akhirnya fokus kerja aja sambil fokus memantaskan diri. Dan iya. Dari kerja terus akhirnya memutuskan jadi pebisnis berapa tahun yang lalu? Itu setelah dari resign itu saya masih tetap kerja sih. Masih tetap kerja di tempat lain juga, masih juga sempat ngelola usaha toko punya kakak di Tangerang selama 1 tahun sampai 2000. Oh lama juga di luar kota ya? Iya, sekitaran Jabodetabek sih. Jabodetabek ya maksudnya tadi di sini gitu ya? Ya nggak di Bandung lah ya? Nggak di Bandung. Nggak di luar kota, di Tangerang kayak gitu. Itu tapi keinginan untuk nikah makin hilang waktu itu, waktu udah memantapkan, atau makin gede? Makin gede sih. Oh makin gede. Setelah ikut kajian, tahu tentang ta'aruf, makin gede ya. Udah pernah ta'aruf sebelumnya waktu itu? Akhirnya setelah tahu ilmunya? Pernah. Dan ini baru tahun kemarin sih. Di kelas jodoh juga? Bukan. Oh bukan. Nah, terus gimana? Iya, waktu itu. Sampai proses apa waktu itu? Belum sampai terlalu jauh sih. Waktu itu saya sampai saya ke rumah calonnya aja. Oh udah sampai ke rumah calonnya, tapi akang aja belum dengan orang tua. Dan menyampaikan maksud gitu. Cuman kemudian saya sendiri yang membatalkan sih. Oh akang ya yang batalin. Biasanya cewek loh yang batalin. Ini kok cowok yang batalin? Why? Iya. Nah, apa biar jadi pelajaran nih buat para awat dengerin nih. Enggak, jadi waktu itu apa ya? Emang proses ta'arufnya tuh ya sekedar tukar CV. Ada sih perantara sama teman juga gitu, dan temennya itu suaminya ustadz juga. Terus saya tukar CV, cuman emang dari CV saya bisa dibilang lengkap gitu ya secara detail, cuman dari CV akhwatnya itu bisa dibilang lengkap, sehingga banyak informasi-informasi yang bisa dibilang miss gitu ya. Dan baru saya tahu setelah beberapa proses ke depannya gitu ya. Dan agak kurang cocok gitu kan, kurang siap kan kalau misalkan saya lanjutin. Dan itu setahun yang lalu Kang? iya, bulan
September ya dulu. Ada ini lagi setelah itu proses lagi sebelum menemukan Teh Alista. Oh, belum sih, malah lebih ke pengen belajar lagi aja gitu. Belum itu. Gabung join kelas jodoh Batch 19 bulan itu apa atau tahun kalau berapa? daftarnya tuh bulan Februari kemarin. Oh baru Februari 2020 ya. Baru banget dong. Anda baru langsung dapetin jodoh. Ada yang udah 2 tahun belum dapat. Nah, enggak juga ya. Ya alhamdulillah beruntung ya. Tapi kan setiap orang punya jalan rezeki dan jalan jodohnya masing-masing ya. Ada ya kita nggak tahu jodohnya apakah di kelas jodoh, apakah juga di luar kelas jodoh, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya bisa didapatkan. Sekarang saya mau nanya dulu ke Teteh sebelum pertanyaan yang lain. Teh Alista, ceritain dong tentang perjalanan cinta takdir cintanya Teteh sampai menemukan Kang Rusman nih. Ya ceritanya awalnya cukup menyedihkan juga sih. Oh kenapa? Ya Why? dulu juga saya sempat pacaran juga selama masa kuliah. Dari Selama awal, masa kuliah. ya, Teteh 3 lulusan kuliah, ini lulusan SMK. Nanti kita mau nanya juga tentang itu. Silakan. Terus? Ya 3 tahun. Dari awal tuh sebenarnya udah Pacaran 3 tahun Iya, waktu kuliah dari iya. semester awal. Dari semester awal. Oke. Waktu dari awal udah bilang kan kapan target nikah gitu. Udah Oke. dipastiin. Terus Jawaban dia apa? jawaban dia insya Allah 2 tahun lagi. Oke, kamu tungguin. Ya waktu itu ditungguin 2 tahun. Tapi Seangkatan atau kakak tingkat? Seangkatan. Oh, seangkatan. Oke. kebetulan kita juga kelas karyawan kan. Jadi sambil kerja oke. juga. Jadi Siap, paham. ya masih dibilang oke masih bisa nabung gitu selama 2 tahun itu. Iya, iya. Nah setelah 2 tahun ternyata dia pending gitu. Jadi oke 1 tahun lagi deh gitu. Meleset. Uangnya belum cukup atau gimana lah gitu alasan. Alasan lah ya. Nah setelah udah kayak gitu ya makin ragu gitu ke sayanya sendiri. Akhirnya ya makin sini makin sikapnya juga berubah. Terus makin tahu gitu kalau misalkan apa yang saya lakuin selama ini tuh kayak nabung dosa aja gitu. Nggak ada Nabung manfaatnya. Sedangkan kalau misalkan emang kita mau nikah kan bener-bener harus caranya yang baik. Iya, benar. Jalannya juga harus yang Waktu baik. Teteh pacaran, Teteh udah tahu nggak ilmu ta'aruf atau emang nggak tahu? Udah tahu. Oh, udah tahu. Iya. Nah. Kan saya juga ikutin ininya Kang Furkon tuh udah lama. Serius, Li? Ya dari masa-masa Kenapa sekolah. ini bukannya diamalin? Gak bercanda. Waktu masa sekolah? Iya masih Waktu dari di mana? sekolah. Masih di Mandua dulu. Oh, Mandua. Aku pernah ngisi di Mandua waktu kalau nggak salah ini ya, Ramadan ya. Saya ngisi Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta kalau nggak salah ngisi. Kayaknya belum. Oh, deh sorry, waktu jangan kuliah. Mandua di sini ya? Iya. Oh iya ya, jangan kuliah kalau nggak sukses. Atau belum? Oh, belum punya buku saya? Udah. Udah. Tapi saya ikut seminarnya waktu di ITB. Pas Oh, seminarnya kelas waktu di ITB. Siap. Oke. Terus udah kayak gitu Iya. ada terus ngikutin di Facebook Iya dan sebenarnya yang lain. udah apa kita pacaran juga saya tuh tahu itu tuh salah gitu. Iya, iya. Itulah dosa. Itulah dosa. Sama saya tahu tapi udah asik sih gimana gitu ya. Cuman Sampai apa titik Teteh akhirnya bilang no? waktu itu udah mau khitbah di hari khitbah. Serius, Li? Iya. Udah sampai mau hitbah nih ceritanya. Udah Mau tunangan ya? ya. Udah semua juga keluarga udah tahu gitu. Masih kuliah? Masih kuliah udah mau lulus, lagi nyusun skripsi gitu. Terus kita mau khitbah, pas di harinya mereka nggak datang. Padahal keluarga juga udah nyiapin makanan dan lain-lain gitu. Harinya Ya. nggak ngomong. Enggak, paginya tuh masih yang iya insya Allah datang setelah zuhur kayak gitu. Taunya dia datang sendirian, terus dia ngejelasin katanya orang tuanya nggak siap dan lain-lain. Hancur dong. Hancur. Tahun berapa itu? Itu masih tahun kemarin, bulan Juli, Masih kuliah waktu itu emang? Enggak, udah enggak kan? kuliah semester akhir. Oh, semester akhir. Ya, lagi nyusun skripsi juga sih. Gimana tuh perasaan? Ya dari situ mulai akhirnya Udah disiapin semua masakan, orang tua udah siap, udah undang saudara-saudara. ya Nangis Teteh. nangis. Nangis. Terus? Ya Dia setelah gimana? itu akhirnya saya nggak mau dengar penjelasan apapun. Akhirnya dia ngobrolnya sama orang tua, ngasih penjelasan apa gitu. Udah gitu justru orang tua saya malah yang udah gak apa-apa jalanin dulu deh ke depannya, siapa tahu
masih ada ini gitu, niat masih baiknya. berharap untuk bisa sama dia. Ya. Tapi kamu udah nggak kasih lagi. Ya, saya udah nggak ngasih hati sebenarnya. Dan itu fatal banget bagi kamu. Ya. Bagi saya juga kalau saya jadi perempuan pasti fatal banget itu, karena malunya itu loh. Dan masaknya itu kan udah ngomong kan, saya udah ngomong ya, bukan masakan masih bisa dicari ya, tapi kan udah ngomong, orang udah pada tahu bakal ada yang hitbah, nggak jadi, itu kan malu-maluin banget ya. Iya, betul. Akhirnya setelah itu sebulan setelahnya makin nggak ada titik temu. Akhirnya saya bilang kalau misalkan memang nggak siap nikah, nggak usah kasih harapan apapun gitu, nggak usah kasih janji-janji apapun, udah selesai aja sampai di sini. Terus akhirnya dia bilang kalau saya mau pergi ya silahkan pergi aja. Ya udah, oke. Gitu. Setelah 3 tahun, setelah kamu PHP-in aku untuk kamu katanya mau nikahin, mau lamar, ternyata enggak. Terus kamu cuma ngomong 1 kalimat itu gitu ya? Iya gitu. Apa hikmah yang Teteh dapetin dari perjalanan 3 tahun bersama dia sampai akhirnya gagal? Rugi ya pacaran? Iya rugi waktu, rugi hati, ngabisin waktu untuk sesuatu yang nggak penting ya. Akhirnya Teteh gabung kelas jodoh dari bulan apa atau dari waktu masih sama dia juga asalnya mau join, cuman karena kita udah ada niat mau nikah itu. Ngapain juga? Ya gitu ya. Akhirnya ya udahlah kita. Ya nggak apa-apa, gitu. biasa aja kan. Aku cerita asli ini, nggak ada yang dibuat, kita tidak kenal sebelumnya. Iya betul. Ya terus? Ya akhirnya ya udahlah nanti lagi gitu. Kalau misalkan untuk cari ilmunya masih baca-baca artikel kayak gitu. Iya. Terus masih baca-baca buku yang lain. Akhirnya join kelas jodoh? Setelah putus. Pelarian ini, nggak pelarian maksudnya pemantasan gitu, move on gue dari dia gitu ya. Move on bener. Jadi setelah putus tuh langsung cari info kelas jodoh dan daftar. Iya. Terus gimana ceritanya pas sudah join kelas jodoh? Nah setelah batch berapa? Batch 16. Oh kan nggak langsung dapat jodoh dong? Enggak. Nah. Ya itu juga udah gitu ya. Niat masuk kelas jodoh dapat jodoh atau hijrah dulu? Hijrah. Oh, karena ada teman-teman masuk kelas jodoh ya mana jodohnya kan gitu. Iya. Tapi kalau ini ingin ya tadi move on gitu ya. Iya, pengen move on. Ternyata ya setelah join kelas jodoh ngelihat temen-temen tuh nasibnya ada yang jauh lebih parah daripada saya gitu. Akhirnya dia lebih semangat lagi, lebih memantaskan diri lagi. Selesaiin e-book sama video, udah. Sampai akhirnya masuk navigasi. 2016. 2019. KJ 16 2019. Oh iya, sorry. Masuk navigasi terus langsung ada yang chat-chat atau Teteh chat-chat gitu? Iya, sempet. Yang ngechat atau Teteh ngechat? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Diikhtiarin. Terus gagal dari mulai tukar CV juga udah nggak cocok beberapa kali gitu. Terus sampai ada yang baru April lalu, enggak sih 2 kali yang sempat sampai berapa kali nazar. gagal berarti Teteh dari sebelumnya setelah yang si Akang itu tuh, setelah tadi yang mantan itu? 8. Serius Li? Iya serius. Di kelas jodoh aja? Ada yang di luar juga. Ada yang di luar juga. Iya. 8 kali gagal sampai menemukan yang bernama Rusman. Iya. Sehebat apa jiwa Anda? Tapi ada yang 65 kali juga. 8 kali itu gimana perasaan gagal sekali? Kalau waktu gagal sekali ya nggak gimana-gimana sih, karena niatnya juga ya udah ini ikhtiar. Kapanpun kita dapat jodoh berarti itu saat karena ada yang pesimis ya Teh ya. Akhirnya udah ini chat nggak dijawab apa, ya udah deh memang gue nggak akan dapetin jodoh gitu. Kalau Teteh nggak fighting terus aja, coba lagi. Iya. Ada yang udah sampai nazar mungkin? Ada. Belum dapat? Belum. Apa alasan tidak? Si Teteh yang memutuskan atau dia memutuskan? Yang pertama tuh pernah nazar. Iya, ketemuan gitu. Ditemenin sama sahabat juga. Terus bukan akhirnya, member kelas jodoh tapi yang itu? Itu member kelas jodoh. Oh, member kelas jodoh juga. Terus ikhwannya tuh? Iya, ikhwannya. Udah gitu sayanya yang gak srek. Oke. Udah, tapi masih berusaha yang ya udah kalau misalkan memang dia niatnya serius boleh datang ke rumah dulu deh gitu, minta izin sama orang tua. Tapi ternyata banyak halangannya. Ya akhirnya berarti artinya bukan jodoh lah ya. Bukan jodoh. Terus saya juga nggak mantap-mantap gitu. Nggak terlalu seriusin gitu ya. Jadi udah istikharah juga tetap nggak nemuin rasa yang lain gitu. Akhirnya betul. Dibatalin lagi.
Terus yang kemarin juga yang bulan April sebelum sama Arusman ini sempat nazar Oh, online. April ada. Ada Sebelum Agustus kan ya nikah? ya Agustus Iya nikah. kan? April masih ada ta'aruf juga sama yang lain. Itu pas batal ta'arufnya di April. Oke, itu yang terakhir yang di April sebelum ketemu Kang Rusman. Itu kenapa? Sama ketemuan juga. Itu ketemuan dulu sebelum COVID. Sebelum Terus- COVID. Ya, terus itu juga nggak nemu titik temu gitu. Jadi karena ada COVID jadi alasan gitu. Kita nggak bisa nazor, terus nggak bisa yang ngelanjutin Dan ke Teteh udah proses belajar kalau udah kayak gitu-gituan biasanya ujung-ujungnya nggak jadi gitu Iya, ya karena gitu. banyak alasan. banyak alasan. Terus sempat juga ditemenin Teh Eva nazor online yang kedua kalinya. Bukan dengan orang ini. Bukan. Tenang Pak, sabar dulu ya Pak ya. Untuk menemukan dapat jodoh itu ternyata ada proses panjang di sana. Berarti kurang lebih Teteh butuh waktu sekitar setahun lah ya, Iya. setahunan ya. Lebih 1 tahun. Tapi kalau dari hitungan 3 tahun pacaran, bukan pacaran tuh dan tanda kutip Teteh mencari jodoh kan sebenarnya gitu ya. Udah 5 tahunan Teteh mencari sampai akhirnya menemukan jodoh gitu ya Teh ya. 4 tahun sampai 5 tahunan. Kang, sekarang saya mau nanya lagi ke Akang. Ketemu sama Teteh itu gimana prosesnya? Prosesnya ya. Ya, dari mulai apakah dari navigasi, apakah juga dari proses yang lainnya? Iya dulu tuh setelah ngerjain tugas, sama nonton video sama tugas-tugas yang lain ya. Kok Anda ngerjain sih? Banyak juga Iwan yang gak ngerjain. Biar jadi motivasi Kang, biar jadi motivasi Kang. Rajin banget Anda. Emang mau nikah? Iya Kang, ya saya serius gitu ya. Serius. Belum Nah bisa ini gitu. nih keren serius. Iya. Saya samina wa ta'na aja. Ya. Apa yang disuruh waktu itu saya Kerjain. sebisa mungkin langsung saya kerjain saat itu juga gitu. Dan memang sudah terbiasa seperti itu sih dari dulu juga ya, dari zaman sekolah kayak gitu. Ya waktu itu udah beres tugas, udah beres nonton videonya, udah Ngerjain tugas-tugas tugas-tugasnya. apa yang mutabaah itu juga ada kan. Masuk ke navigasi? Masuk navigasi, udah itu mulai dah ikhtiar dari situ. Sempat beberapa kali chat ke akhwat juga gitu kayak Jawab nggak? ada yang nggak dijawab, terus saya confirm ke admin gitu ya, Iya. suruh supaya kontak langsung ke Iya. akhwatnya. Ada yang ngerespon juga, ngerespon katanya udah lagi taruh sama yang lain, cuma nggak ngerespon. Terus ada juga yang emang nolak, ada juga yang ada berapa orang ya. Kang, kalau cowok Ikhwan diproses kayak gitu, itu pakai hati nggak sih? Artinya main hati nggak sih? Misalnya, aduh gua tuh suka banget sama cewek ini atau akhwat ini, Saat kok dia nolak sih gitu? Enggak sih saya waktu itu. Artinya memang udah ada di titik, ya aku ingin nikah dengan siapapun yang penting dia mau nerima aku gitu. Iya kurang lebih begitu. Artinya kalau gagal ya dicoba lagi aja gitu. Iya. Nah sampai akhirnya pas waktu itu pas saya ngajuin via navigasi ngechat satu akhwat dan dia tuh nggak jawab sampai ada Teh Eva ngumumin HKJ gitu, Iya. Quality Jomblo itu. Sampai di hari terakhir batas pengumpulan pengajuan gitu ya HKJ, si akhwat itu tuh belum ngebalas juga chat saya gitu ya. Sampai Oh akan pilih dia, tapi dia nggak mau lagi, nggak lanjut lagi. enggak, maksudnya dia tuh belum ngejawab. Oh sorry, Akang ikut HKJ, tapi yang Akang chat di navigasi dia nggak jawab terus. Nggak jawab terus. Akhirnya saya iniin aja. Ya udah Teh, assalamualaikum. Maaf saya nggak Kalau bisa. bisa hari ini jawabannya gitu ya, antara lanjut taruh atau enggak. Soalnya di chat Belum pernah jawab sedikit pun ya. pernah. Oh pernah, tapi lost lagi. Cuma pas saya tanya berkenan untuk taruh atau enggak, dia belum jawab. Dan saya tembak aja gitu, maksudnya Kalau hari ini nggak ada jawaban, maaf gitu mungkin ya. akhirnya ada jawaban dan beliau bilang maaf belum berkenan kayak gitu. Ya udah saya apply di HKJ itu dan udah saya kirim data saya kirim ke Teh Eva waktu itu ya maksudnya. Dan udah terus. Nah, jadi HKJ itu teman-teman kalau yang nggak tahu, program selain di navigasi jodoh, di mana kalau di kelas jodoh itu semua ikhwan yang udah siap nikah, itu syaratnya yang kedua udah dapat restu dari orang tua, itu dikumpulin CV-nya untuk disebarkan ke semua akhwat. Nanti akhwat yang suka, misalnya ada Akang dapat berapa akhwat waktu itu, list akhwat yang mau ta'aruf sama Akang? Ya waktu itu dikasih sekitar ada 14
Wow, sabar ya Teh. Nggak apa-apa. Ada 14, bayangin coba. Jadi, hai Anda buat para ikhwan cowok dimanapun berada, Anda itu dipertaruhkan di sini, dicari gitu ya. Sampai akhirnya dari 14 itu ada Teteh. Iya. Lalu Iya, saya langsung Akang pilih beliau. ya enggak, saya baca semua. Oh iyalah. Masa enggak? Iya. 14 itu kan dibandingin Dibandingin ini. compare Ya. gitu ya, saya baca satu persatu dan emang yang semuanya bagus gitu ya, kan semuanya Betul. high quality, emang saya akui itu. Bahkan ada yang bisa dibilang ya stratanya tuh di atas saya gitu ya, Siap. baik secara usia maupun secara finansial ataupun secara kedudukan atau apa gitu lah ya. Iya. Tapi ya, yang paling saya merasa sreg gitu ya, dari saya baca identitas, kemudian kultur keluarganya, kemudian sampai ke pergerakan organisasi keislaman yang diikuti juga saya jadiin pertimbangan gitu ya. Dan semuanya itu ada di Teh Halista gitu ya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya saya sreg buat lanjut, kemudian saya kasih kabar ke Teh Epa keesokan harinya. Ya udah, saya lanjut Taruh. proses taruh sama Teh Halista gitu kan. Minggu berapa atau bulan apa Teh Akang mulai tukar CV sama beliau sampai akhirnya nikah? Itu Prosesnya yang gimana? Saya masih ingat tanggal 13 Mei waktu itu. 13 Mei pertama kali waktu tukar puasa, CV ya. Ramadan. Oh, saum ya, ketika saum ya. Terus Nazor? Kemudian seminggu setelahnya kalau nggak salah ya. Oh, masih Ramadan juga. Masih. Langsung Nazor ke rumah beliau. Belum, Idul Fitri. Idul Fitri sih. Oh, belum pernah. Pas di Ramadan itu nggak datang, nggak ketemu. Cuma ini aja taruh di grupnya aja. Taruh di grup sampai akhirnya pas Lebaran atau Ramadan? Pas Lebaran. Itu nazar online karena belum bisa ketemu juga. Oh, online. Oke, siap. Didampingin sama kakaknya Teh Halista Siap. waktu itu, Zoom, via Zoom ya. via Zoom, via WhatsApp sih waktu Via WhatsApp, oke. Oh, baru dengan kakaknya. Hmm. Terus? Ya setelah itu kita sama-sama emang udah pengen lanjut juga ya. Kemudian Akang nanya, Teteh nanya apa waktu Nazar pertama? Ya, yang waktu ditanya jawab itu yang di grup ditanyain ulang. Gitu. Jadi Oh, dipastiin ditanyain, lagi. di make sure lagi. Ya. Iya. Sampai ketika Nazar online, karena masih online, ini ramenya karena mereka tuh nikah saat pandemi gitu loh. Jadi kita belajar gimana cara mereka di online tapi percaya kan gitu ya. Takutnya banyak orang yang online tuh beli kucing dalam karung udah mau pakai prosesnya ta'aruf, terus juga online, takutnya juga nanti malah kita nggak dapet yang benar gitu ya. Teteh gimana caranya ketika Nazar online Teteh percaya sama beliau? Mungkin apa aja pertanyaan atau yang membuat Teteh sreg itu apa sih? Yang pertama waktu nazar online tuh lihat penampilannya. Itu penting ya. Ya, itu penting. Oh, rapi. Waktu pertama tuh. Hai cowok dengerin, rapi makanya lu rambut tuh benerin ya. terus Teh. Berarti dia memperhatikan itu gitu. Terus Betul. yang kedua to the point. Enggak, Enggak, selama ini ya. kan cowok-cowoknya gimana? Nggak basa-basi gitu. Jadi langsung Serius artinya dia. iya. Jadi menemukan titik, oh ya ini orang yang benar-benar nih, karena dari kata-kata awalnya tuh dia sudah Gimana emang kata-katanya gimana? ini kita nazar online tuh tujuannya buat karena apa namanya emang untuk nazar gitu, buat nantinya ujungnya pernikahan. Jadi tolong dibahas benar-benar gitu, apa yang Wih, harus ditanya, mantap. apa yang harus dijelasin Tolong diseriuskan gitu ya. gitu. Jadi memang tujuannya ke nikah, jadi kita juga pertanyaan-pertanyaan yang memang kita butuhin. Iya, nggak ngambang-ngambang, nggak yang Nggak, dasar-dasar ya. iya. Akang apa yang Akang tanya sama Teteh waktu Nazar? Yang itu membuat Akang yakin sama dia. Apakah ketika tukar biodata aja udah yakin pasti dia, atau Nazar itu sangat membantu Akang untuk melanjutkan atau tidak? Iya, dari pas baca itu udah yakin sih sebenarnya. Oke. Dan pas nazar udah makin tambah yakin sih. Iya. Dan salah satu pertanyaan yang saya ajukan itu tentang kalau waktu itu dia masih kerja ya. Oh, masih kerja ya Teteh? Iya. WFH tapi kan? Enggak di kantor. Oh, masih kantor ya. Terus? Iya, saya sih nggak nyuruh buat dia resign ya. Cuman saya sampaikan keinginan saya buat kalau nikah, saya pengennya istri yang nggak kerja kantoran gitu, maksudnya nggak kerja, apalagi kan Pas Nazar Akang nanya ini? bahkan pas di ini sih ya, pas di grup juga ya. Oh, pas di grup udah nanya itu. Cuman pas ini nanyain pas Ditanya pas ulang ditanya, lagi. Itu jadi Lalu? saya nyampein aja sih keinginan saya seperti ini gitu ya, maksudnya apalagi dengan jam kerjanya Teh Halista itu yang dari jam berapa dari pagi sampai malam lah Pagi gitu. sampai malam. Serius, Dan itu Li? full, Iya. dan
beliau sendiri juga menyadari bahwa itu nggak cocok untuk kerjaan seorang istri gitu. Udah berapa tahun tadi di sana? Baru 7 bulan. Ya tipe yang setia 7 bulan terus aja di tempat yang kayak gitu ya. Terus akhirnya teh? Ya emang saya udah niat dari lama sih, nanti kalau misalkan saya memang menikah, saya harus berhenti kerja. Pas ketemu gitu ya, Iya, pas pas ketemu ya. Dan Akang juga punya visi yang sama gitu ya. Akhirnya itu jadi salah satu pertimbangan Akang memilih beliau. Pernah nggak, sempat nggak ketika proses itu ada keraguan dari Akang atau Teteh? Dari Teh Alista kayaknya. Ya dari saya banyak sih kan. Iya, why? Apa karena pernah trauma itu? Enggak sih, kalau trauma itu udah clear sebelum saya coba Oh, taruh. udah nggak ada masalah, nggak ada udah move on masalah. lah ya Ya. dari yang masalah itu. Apa yang membuat Teteh jadi Justru ragu? dari orang tua dan keluarga masalah. Orang tua Teteh Ya. sama keluarga Teteh. Jadi yang pertama, kita kan di keluarga tuh nggak ada yang kenal ta'aruf itu prosesnya kayak gimana. Oh iya. Jadi saya tuh negosiasi sama orang tua aja untuk bisa boleh ta'aruf itu sampai 9 bulanan sih. Wow. Seriously? Iya. Tapi udah gabung kelas jodoh itu? Belum. Dari mulai apa namanya? Apa sih yang niat orang tua ingin nikah. pikirin? Nggak apa-apa ya. Ini kan jadi belajar juga. Apa sih ketakutan mereka tentang ta'aruf? Katanya kalau ta'aruf kita nggak kenal siapa yang kita nikahi nanti. Oke. Terus kita nggak bener-bener tahu gitu aslinya dia ngomong jujur atau enggak. Benar. Ya itu aja sih yang Tapi jadi pertanyaan saya, emang 3 tahun Teteh jadi kenal dia? enggak. Ya kan ini membuktikan ya. Ini buat para orang tua nih dimanapun berada. Jangan sampai kita menjebloskan anak kita dalam kemaksiatan cuma dalam gara-gara supaya dia dapetin jodoh. Padahal juga ya terbukti sekarang kan cuman berapa bulan berarti kenal? 3. Cuman 3 langsung bulan. nikah. Cuma 3 bulan dari kenal sampai ke nikah. Iya. Wow. Dari tukar 3 CV. bulan, dari tukar CV, nazor, akhirnya hitbah, terus ke nikah, itu cuma 3 bulan. Iya. Akhirnya apa respon orang tua ketika udah? Karena sayanya yang terus aja gitu, jadi nggak nyerah, nggak yakinin orang tua. Kalau jadi minta izin nikahnya tuh nggak sekali. Dari saya umur 20 tahun tuh minta izin nikah, belum di ACC aja terus sampai akhirnya pas mulai ta'aruf sama Kang Rusman ini juga apa ya, jadi udah prosesnya dia ujung baru saya kasih tahu orang tua gitu. Oh gitu. Iya. Iya, betul. Nah, apa yang dirasakan oleh Kang Rusman ketika tahu itu seperti itu? Tapi sebelum itu kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Kita break dulu beberapa menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita sekarang berlanjut ke sesi selanjutnya. Saya ingin nanya sekarang. Kalau tadi Teteh udah ngomongin ya proses yang luar biasa 3 bulan, butuh meyakinkan orang tua juga sampai akhirnya menerima ta'aruf gitu ya. Nah, ketika akhirnya nikah sama Kang Rusman, gimana akhirnya? Orang tua jadi percaya bahwa ta'aruf itu benar atau seperti apa sebenarnya? Iya. Orang tua jadi percaya karena Kang Rusmannya sendiri yang membuktikan sih sebenarnya. Benar. Membuktikan dengan ya semua kekhawatiran orang tua. Dan itu dan jadi keluarga. dakwah dong. Itu jadi dakwah dong. Artinya yang awalnya orang tua nggak percaya, ketika orang tua tahu bahwa itu adalah solusi, akhirnya alhamdulillah gitu ya. Kang Rusman sendiri waktu akhirnya memutuskan Teh Alista jadi calon istri, berapa persen sih? Kan gini. Kadang jujur ya, ini jujur deh. Bedalah orang yang jatuh cinta sama bangun cinta. Saya suka bilang gitu. Dulu nggak bisa dinafikan, Teteh pernah punya cinta pertamanya, yang mungkin itu adalah yang 3 tahun itu. Akang juga mungkin itu. Saya juga dulu gitu masalahnya gitu kan, bahwa ada orang yang kita kejar, walaupun mungkin gayung bersambut atau ternyata bertepuk sebelah tangan, ya itu di luar dari. Tapi kan kalau yang nama ta'aruf, bener-bener cinta tuh ditumbuhkan, itu nggak sih kan? Iya sih. Artinya ya beda sama orang yang dari dulu kenal, yang dari dulu udah mendam rasa, udah jalan berdua, getar-getar itu kan kalau dari dulu gitu kan, itu ada ini. Nah, Kang sendiri gimana sih karena banyak orang di luar sana tuh takut sama ta'aruf, betul Kang? Nanti nggak ada cinta, nikah tanpa cinta kayak gimana gitu. Lu serius nanti lu
di tengah jalan ada mantan-mantan lu yang akhirnya datang sama lu, ternyata dia yang lebih bagus gini-gini nih. Apa yang membuat Akang bisa yakin bahwa proses ini adalah proses yang benar? Kalau dari saya sih yang penting dari awal emang udah ada kecenderungan gitu Kang. Kecenderungan tetap ya Kang? Iya. Pasti ya. Dan emang dari baca CV sama nazar sama melewati beberapa proses itu, saya merasa banyak kecocokan gitu sama beliau tuh, sama banyak kecocokan. Kesamaan visi itu penting ya Kang? Iya. Dan dari situ ya ya banyak kecocokan dari segi karakter, dari segi visi, sama apa lagi ya kurang lebihnya jadi bikin saya yakin juga gitu buat lanjutin proses gitu aja. Setuju nggak Kang kalau akhirnya kita itu bukan cuman pakai perasaan tapi logis juga? Iya benar. Saya beberapa hal yang jadi saya logis tuh tentang apa ya tentang jarak juga ya, jarak tempuh. Saya dari walaupun apa ya saya nggak memperhitungkan juga sih, mempertimbangkan juga jarak rumah, jarak saya dengan jodoh itu seberapa jauh. Jangan gitu terlalu jauh. Jangan terlalu jauh gitu ya. Iya. Makanya saya dari awal juga pengennya nyari yang sekitar Jawa Barat aja gitu. Pas itu juga. Alhamdulillah dapat yang di Bandung ya masih dekat lah, dari Garut masih terjangkau. Dan untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang logis juga tentang apa ya salah satunya tadi tentang organisasi atau pergerakan keislaman yang diikuti. Itu penting bagi Akang ya. Itu bagi saya penting sih, soalnya ya dengan kadar ilmu saya yang masih sedikit gitu ya kan ya. Saya artinya daripada kita ngebentuk orang, udahlah cari orang yang udah siap gitu ya, yang sama, yang gak harus kita ceramahin lagi gitu maksud Akang ya. Dan alhamdulillah gitu ya, tanpa ada kesamaan gitu ya dari di antara kita dalam hal itu, dan dalam hal yang lainnya gitu ya banyak juga kesamaan. Kang, jujur deh. Apa? 0 sampai 100. Waktu awal Akang ta'aruf sama beliau, jangan ngomong sekarang. Kalau sekarang sih udah 100%. Berapa persen sih cintanya? Karena banyak orang yang ngomong tuh, ya ini proses taruh tuh kayaknya garing banget gitu kan. Terus nanti ada cinta nggak sih udah nikah? Nih kita ngomongin dari sebelum Akang nikah sampai setelah Akang nikah. Kan orang tuh butuh itu loh. Karena orang di luar sana, lu gimana mungkin bisa nikah tanpa lu punya cinta gitu loh. Karena bagi mereka cinta itu Tuhan dari segalanya. Jujur 0 sampai 100. Waktu awal taruh sama beliau. Waktu tukar CV gitu. Tukar CV ya, mulai dari tukar CV lah. Saya udah malah di atas 50% sih kayaknya. Oke. Kayaknya banyak kecenderungan banyak kecocokan itu tadi, dan sedikitnya ada kecenderungan gitu buat lanjut. 60% masuk? Iya. Pas nazar naik lagi. Nazar naik lagi. Naik lagi sampai akhirnya nikah. Sampai khitbah tuh naik lagi. Keren. Teteh, kayaknya kalau wanita enggak gitu loh. Iya. Katanya Kang, seriously, wanita itu gini, ini teori. Wanita itu susah untuk jatuh cinta. Tapi sekali dia suka sama seorang laki-laki, susah bagi dia untuk berpaling. Itu teori. Kita langsung bertanya sama tetehnya sendiri. Apakah teori itu berlaku sama teteh? Iya. Menarik kan? Gimana teteh menyikapinya? Iya memang benar sih. Dari awal waktu tukar CV itu sebenarnya ikut HKJ juga nggak sengaja. Iya. Tapi nanti lihat deh, nanti dibalik. Seketika udah beberapa tahun dibalik. Laki-laki yang biasa, wanita yang suka setelah nikah. Karena kayak gitu. Wanita itu ya gitu 0 sampai 100 Di bawah 50. Di bawah 50 loh ketika tukar CV sama beliau. Oke. Why? Nggak, aku cuma ingin mempraktekkan teori ini kan. Bukan untuk membuka aib atau membuat jadi kelas. Enggak, bukan itu. Why? Yang pertama, apakah ada bayangan lain? Nggak ada kalau bayangan lain. Apakah punya ekspektasi lain? Nggak juga. Tapi justru kayaknya susah gitu untuk meyakinin orang tua dan keluarga. Soalnya lihat dari CV-nya tuh kan. Apakah karena lulusan SMK? Bukan. Tapi orang tua karena nggak mempermasalahkan itu? Nggak mempermasalahkan. Tapi justru karena kerjanya di rumah,
Dan Iya, mungkin koloran tapi omset miliaran. Tos dulu dong. pertamanya tuh gitu, sempat ngerti, hampir mau ngerti. mundur juga karena kan pasti orang tua nanyanya kerjanya di mana. Terus Iya. Emang nanya orang tuanya? iya Orang tua emang Anda? nanya waktu ini tuh. yang Dijawab pertama- apa Kang? Yang apa? Wa- Nanya ke kamu. nanya Online. Enggak, kalau ke Teteh jawabnya apa? Iya, kerjanya di Google bagian ya gitu. Ngejelasinnya Nggak juga ngerti agak kan susah. orang tua nggak ada di Nggak, zaman iya, Anda. benar. Iya, aku Jadi paham. memang bingung gitu ngejelasinnya. Kalau misalkan dari sayanya sendiri sih nggak masalah gitu ya dengan pekerjaannya, karena Itu orang tuanya nih. Iya. Iya, ngerti. justru dengan orang tua terus kakak-kakak juga kan, mereka yang bikin ragu akhirnya. Tapi saya istiqorohin terus, justru malah nambah gitu akhirnya ya. Oh, naik. Dari bawah 50 jadi naik. Naik. Pas Nazar naik lagi. Pas Nazar naik lagi. Naik lagi, udah makin yakin. Sampai akhirnya pas hitbah. hitbah itu baru yakin banget gitu. Nah, kadang cinta itu hadir justru ya ketika ada bahkan justru nggak pas akad nikah kan. Saya sama istri kalau jujur-jujuran saya juga nanya sama istri kan waktu itu kepo karena kita cuma seminggu kenal langsung nikah. Langsung hitbah 2 minggu kemudian nikah. Saya 50-50 bang. Masa kalau ngomongin rasa ya beda lah. Istri saya juga dulu suka sama seorang, saya juga suka sama seorang. Dan dia nggak ada di kamus saya nggak ada di kamus dia. Tapi ketika jadi jodoh ya udah bangun cinta gitu loh. Dia Masya Allah gitu. Sekarang kita udah 9 tahun kan nikah. Alhamdulillah justru kemesraan yang biasanya didapatkan ketika orang-orang yang baru pacaran gitu ya, itu justru sampai 9 tahun ini terus kita pupuk gitu. Itu bedanya. Kalau yang lain udah habis pas pacaran gitu ya. Ya kalau kita terus aja, terus kita kan ta'aruf, terus kita kenalan, terus kita ini sampai sekarang udah 9 tahun. Sekarang aku nanyainnya gini. Akhirnya nikah. Nikah pas kita online atau hitbah? Enggak. Oh enggak, datang ya. Datang Datang dengan keluarga. protokol kesehatan. Iya. Nggak banyak orang berarti ya? Cuma berapa orang waktu itu ya? 15 orang. Oh berarti cuman keluarga inti aja? Iya. Keluarga inti aja. Langsung diterima oleh keluarga Teteh? Enggak. Mama sempat ini dulu sebelum jangan dulu jawab katanya gitu. Pas mau hitbah? Pas hitbah udah pas hitbah itu. Pas hitbah nggak langsung dijawab? Nggak langsung dijawab. Tapi ya maksudnya masih di hari yang sama, tapi mama ngasih kayak gimana ya, ngewanti-wanti gitu. Iya, mungkin khawatirannya itu tadi. Kekhawatirannya diungkapin semua gitu ke Arusman dan Langsung hari itu? di depan keluarga besarnya semua. Keluarga juga sempat kaget gitu, kenapa mama bisa Kirain bilang udah gitu. fix gitu ya. Lalu? Ya terus akhirnya ya gimana mama nitipin kalau memang benar-benar harus bisa nerima saya apa adanya ya baru saya jawab gitu gimana. Jadi pas pulang baru dijawab? Enggak, Oh, enggak langsung. saat itu juga. Artinya tuh hitbah tuh bukan hitbah yang gampang. Hitbah yang penuh Akang harus siap dengan ya mungkin itu bagus teh daripada udah nikah baru diomongin, betul nggak? Akhirnya kekecewaan. Mendingan juga sebelum dibeli udah tahu kelebihan kekurangannya gitulah ya kalau dari ininya. Akhirnya Kak Rusman ketika tahu orang tua Teteh kayak gitu gimana? Ngeper atau ya bismillah? Memaklumi sih, ya bismillah aja. Dan kemudian kan waktu itu Teh Alisa juga langsung jawab juga kan. Langsung jawab saat itu juga, insya Allah lanjut gitu kan. Ya, insya Allah diterima. Terima. Berapa bulan kemudian nikah dari hitbah? 1 bulan. 2 bulan kurang ya. Iya 1 bulan. Karena nunggu kakak saya nikah dulu kan. Serius Li? Nggak nikah bareng-bareng aja? Enggak. Kenapa? Bareng aja biar nggak 2 kali. Justru jadi 2 kali. Di waktu yang deketan? Ya Juni hitbah gimana ya? Iya Juni hitbah tanggal 21 kalau nggak salah. Iya. 21. Tetehnya? Tetehnya tuh tanggal 13 Juli. Juni dulu Enggak, nikah. Baru kita hitbah. Oh nikah, Seminggu hitbah. kemudian hitbah. Sebulan nyiapin dulu baru pernikahan emang berapa bersaudara sih? 4. Ada adik 2. Adik 1. Yang ketiga ini. Kakak. Oh kakak udah pada nikah semua? Ya. 2 udah nikah, tinggal teteh nikah, tinggal adik. Kalau akang? Saya 5 bersaudara. Akang? Saya yang keempat.
Oh, ada adik satu lagi. Kakak udah pada nikah juga semua. Berarti orang tua udah tua dong dua-duanya. Udah. Udah. Kurang lebih udah pada tua ya, 60-an ke atas. Iya, saya bapak udah meninggal sih. Oh, bapak udah meninggal. Ibu? Ya, ibu. Iya mau 60 kayaknya. Mau 60. Ibu bapak? Teteh? Papa saya 60 ke atas, kalau mama 50 sekian. Nah, akhirnya setelah nikah gimana sih? Kan orang tuh gini. Coba sih orang yang ta'aruf tuh gimana sih? Udah nikahnya asik atau gemeteran atau gimana gitu? Gimana dari pas akan nikah tuh apa sih perasaannya gitu? Masakan. Ya udah saya aja yang jawab ya. Masa saya yang jawab sih? Enggak, cowok dulu dong, Iwan dulu kan pemimpin. Anda yang Anda rasakan tuh gimana Pak? Saya terima nikahnya Alista bin Fulan dengan mas kawin. Saya malah gemeteran tuh waktu itu. Hah? Gemeteran? Nah, dan tapi yakin aja sih, maksudnya gimana ya, susah diungkapin sih. Susah diungkapkan ya. Nanda tangan aja nggak bisa pegang pulpen. Serius? Iya beneran saya gemeteran waktu itu. Ya berarti dia bener-bener perjaka. Kalau dia duda, dia udah ahli teh, ya kan? Ini kan berarti gitu. Teteh sendiri gimana perasaannya waktu? Ya sama, gemeteran juga. Kan sebelum akad tuh nggak dikeluarin dulu kan. Setelah akad, Iya baru, dong. Iya dong. baru pas keluar juga kita masih yang bingung gitu. Ini beneran. Beneran nggak sih kayak mimpi ya? Iya, Sama kayak aku mimpi. juga waktu itu sama karena kayak orang jatuh dari motor atau kita pernah jatuh dari sepeda. Iya kayak gitu. Gitu kan? Jadi kok ini tuh udah gini lagi, kok udah ada di pelaminan lagi, kok serius aku tuh gitu. Tapi kita jalani itu semua, bener nggak teh? Betul. Terus kan biasanya suka suruh pegangan tangan tuh. Bagaimana perasaanmu? How do you feel? Gimana ya? Seneng sih. Seneng? Gemeteran gak sih? Ya pertamanya aja sih, kesananya. Pertamanya, selanjutnya mah oke. Teteh? Sama. Ya tapi ya saya juga dengar dari ustadz-ustadz kan nggak boleh ini gitu. Iya. Nggak boleh nolak atau apa. Ya kan canggung kan. Ya. Kamu belum pernah pegangan sama dia. Kamu juga nggak pernah jalan. Emang pernah jalan berdua? Enggak. Tuh kan, apalagi sedang COVID. Iya kan? Nggak pernah jalan berdua. Tapi makan bertiga, berempat gitu. Waktu datang, Nazor mungkin. Iya atau- Nazor. Waktu Nazor Iya. pertama ke rumah. Di rumah kali. Jadi Nazor berapa kali sih? 2 kayaknya. Ya, Satu kali. ya. Di Nazor online sekali. Iya. Nazor pertama ke rumah, terus ketemu lagi waktu ngasih NA. Oh, udah langsung dong. Langsung Itu udah gitu. langsung Jadi dong. udah segitu aja langsung. Iya. Nah, jadi artinya 4 kali ketemu tuh, langsung nikah. ketemuan tuh cuman 3 kali mungkin, sekali cuman online. Iya. Iya. Iya kan? Tapi sampai akhirnya Anda nikah gitu ya. Udah deh kalau gitu saya mau tanya apakah Anda itu benar-benar sudah mengenal pasangan Anda atau belum? Ya. Silakan pegang ini buat Teteh. Akak. Tolong saya ada di kanan, dia ada di kiri. Tapi dibalikin biar kelihatan itu. Nah, kayak Kang Rusman. Oke, saya ada di kanan, dia ada di kiri. Oke? Nah, kita buat permainan. Pegangnya kayak Teteh kan? Kayak gitu. Oke, siap. Di bawah dulu. Nanti kalau Anda pikir itu adalah saya, kanan. Kalau itu adalah dia berarti kiri. Siap. Saya ingin tahu apakah Anda sudah ta'aruf benar-benar atau belum. Ya. Oke, pertanyaannya. Siapa orang yang paling duluan bangun tidur? Oh, keren. Benar. Siapa orang yang paling susah dibangunin? Iya, benar. Susah sih. Susah. Siapa orang yang lebih cepat tidur? Oh iya benar. Ini udah cepet tidur susah dibangunin. Enggak usah. Bukan ngebuka aib. Tapi yang penting aku cuma ingin tahu kalian tuh udah kenal atau belum. Kan ini udah berapa hari sih? 15. 15 15 hari hari. 2 minggu nikah. Kita lihat lagi ya. Siapa orang yang suka beres-beres? Dia. Oh saya dan dia suka dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Yang sering ngemil.
Dia kayaknya. Dia kayaknya nggak ada kata dia. Enggak, bukan ngambil, makan itu. Oke, turunin lagi. Siapa yang mudah tersinggung? Dua-duanya sama. Ayo, ini 2 minggu. Atau jangan-jangan masih yang Belum sih, mesra-mesra aja. belum ada. Oh, masih aman. Oke, Belum aman. ada. Berarti belum ada masalah. Siapa yang lebih suka dipeluk? Lebih senang dipeluk Siapa? atau disentuh? Dia deh. Iya. Karena ada 5 bahasa cinta, nanti kita bahas. Siapa yang paling senang dipuji? Paling senang dipuji. Dia. Oke, itu kan jadi tahu. Siapa yang paling senang dilayani? Misalnya disiapin ini, disiapin ini atau dibantu ini. Oke, siap. Siapa yang paling senang dikasih hadiah? Paling senang kalau dikasih hadiah. Kan bahasa cintanya beda-beda. Oke. Siapa yang paling senang harus bareng terus kemana-mana? Dia nggak sih? Ada orang tuh yang kayak gini. Ada orang tuh yang kayak gini. Lu kenapa sih bareng terus? Gue kan ingin sendiri. Tapi ada orang yang, kamu kemana sih? Baru juga 5 menit udah nanyain ingin bareng. Udah benar, itu confirm. Ada lagi, ini udah benar semua nih. Iya. Siapa yang paling optimis dalam hidupnya? Kita. Oke. Siapa yang masih suka ngomongin masa lalu? Dia nih. Iya. Iya, saling nih. Siapa orang yang lebih ngemong? Ngomong itu apa? Ngemong itu lebih gimana ya? Lebih dewasa. Oke, sip. Siapa yang lebih childish? Kata dia saya ini masih bingung. Bingung. Siapa yang paling senang diajak jalan-jalan? Iya sih. Iya. Oke, satu lagi. Siapa yang paling bisa manage keuangan? Sementara. So dua-duanya nih. Ini pasti di finansial masih belum nih. Oke, ada lagi. Siapa yang paling terbuka dalam kehidupannya? Terbuka. Komunikasinya lancar. Oke, siap. Siapa yang kalau sedang ada masalah diem? Iya, benar. Itulah laki-laki. Kalau ada masalah diem. Siapa yang kalau belum apa-apa ngomong aja, curhat. Iya, benar. Oke, tepuk tangan. Benar. Ini namanya apa ya? Love test. Jadi apakah kamu tuh udah benar-benar cocok sama dia? Apakah kamu sudah mengenal dia atau belum? Kang Teh, 2 minggu itu adalah honeymoon. Bahkan 6 bulan juga masih honeymoon, setahun aja masih honeymoon. Ini adalah waktu puncak-puncaknya Akang Teteh selalu ingin bersama. Atau 2 minggu itu sedang bingung. Kamu sedang jatuh cinta atau sedang bingung? Sedang mesra banget atau sedang bingung? Kang? Sedang mesra. Karena ada juga yang bingung. Teteh sedang mesra. Bukan bingung. Saya dulu 6 bulan bingung. Kan nggak kenal. Bersama sih, tapi bingung. Harus ngapain? Harus gimana? Karena nggak pakai ilmu dulu. Maksudnya, ya tahu ilmunya, bukunya udah dibaca semua, tapi kan kita nggak pernah ada pengalaman. Kita nggak tahu ngapa-ngapain. Pokoknya ya kita ya gitu aja. Ya oke gitu-gitu. Sampai akhirnya kita paham 6 bulan, ya Allah, aku tuh udah punya istri loh. Dan waktu awal-awal nikah kan di sana ada yang namanya perbedaan. Ngerasa nggak sih mulai ada perbedaan, ngerasa nggak? Tapi biasanya maaf ya, 2 minggu sampai sebulan, makanya ada yang namanya kasmaran, adanya bulan madu. Ya emang sedang positive thinkingnya.
Betul nggak sih? Iya. Ngerasa itu nggak? Akang sedang terkagum-kagum sama teteh, teteh juga sedang terkagum-kagum sama akang. Betul nggak sih? Betul. Sedang dioptimis-optimisnya. Kalau ibadah tukang teh itu sedang ada harus di puncak-puncak. Karena apa? Nanti kalau udah punya anak biasanya berubah tuh budaya. Yang awalnya misalnya tahajud, apa udah biasa bersama tilawah Quran, udah punya anak beda. Suami kan nggak ada halangan, istri kan bisa jadi ada halangan. Itu makanya harus benar-benar nikmatin tuh proses berduanya dan nikmatin aja jalan-jalannya, ya kan? Terus juga menata visinya. Ada nggak visi yang akang teteh? Ya ngobrol gitu. Kira-kira kita ingin bangun keluarga kayak gimana sih gitu? Kak, apa kira-kira yang ingin dibentuk dari keluarganya? Kan ditulis di CV-nya Akang. Apa kesamaan visi Akang sama teteh? Pengen ini aja sih Kang, lebih ke apa, lebih ingin bangun keluarga yang lebih religius gitu, dan sebisa mungkin bisa menghindarkan keluarga dari api neraka kayak gitu. Otomatis kita harus lebih banyak beramal, terus kemudian menghindari perbuatan dosa kayak gitu. Teteh? Dan Sama kurang lebih kan. Ada nggak masalah setelah nikah yang Akang teteh rasakan? Justru nggak ada sama sekali ya. belum Justru sebelum nikah yang berat. Justru sebelum nikah yang berat dijalani. Mama papa mertua aman. aman. Jadi setelah nikah justru menerima ya. Iya. Iya. Ditambah lagi kita yang pertama tuh yang misah rumah. Kakak-kakak masih satu rumah sama orang tua. Keren. Makanya Anda tadi katanya jauhin dari sana lumayan ke sini ya. Oh, gitu ya. Why? Anda mau langsung pindah? Jadi seminggu aja di sana. Iya, satu. Seminggu pindah. Iya. Kenapa? Ya pertama ya pengen belajar mandiri juga, pengen gimana sih caranya bangun rumah tangga, dan ya pengen belajar, dan juga ingin meminimalisir aja itu Kang. Mungkin yang saya dengar dan saya gitu ya, kalau masih numpang sama mertua atau sama orang tua itu mungkin ada clash juga gitu ya. Bisa jadi karena salah satunya atau keduanya yang kurang pemahaman kayak gitu. Benar. Dan ya udah saya dari awal. Kalau seminggu masih oke lah. Iya sih. Seminggu masih oke. Sebulan juga sebenarnya masih oke. Tapi Akang ingin cepat hijrah. Iya. Dan gimana perasaan teteh? Ini apakah pertama kali Anda jauh dari orang tua? Iya, pertama kali. How about it? Ngelihat mama nangis juga kan. Seriously kayak diambil gitu ya? Kayak diambil gitu. Tapi Tapi akhirnya. kan masih sering suka ke rumah juga kali. Ya. Jadi kita yang maksimalin untuk tetap quality time Silaturahmi ke quality orang time tua. supaya nggak ngerasa dicabut. Iya. Tapi teteh bener-bener off. Iya, off. Bener-bener off. Lebih tenang dong. Iya. Nggak dari pagi sampai ke malam itu. 2 minggu sebelum nikah resign ya. Iya, 2 minggu sebelum nikah resign. Apakah itu syaratnya Akang? Enggak, syarat dari sih. diri saya sendiri juga emang udah diniatin kayak Nggak, gitu. orang tua nggak marah. Sempet itu sih kontra sama keluarga, tapi ya saya ini. Tapi akhirnya dibuktikan ya. Ya dibuktikan. Awalnya diragukan ta'aruf itu beli kucing dalam karung, akhirnya terbukti. Awalnya diragukan ini gimana bisa nggak menghidupi anak saya, mungkin kayak gitu. Akhirnya sekarang orang yang duluan pindah gitu. Iya. Alhamdulillah. Dan ini jadi nilai plus ya. Mudah-mudahan ini jadi dakwah buat keluarga juga bahwa ta'aruf ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru sesuatu yang Teh Kang, terakhir nih, ada nggak sih manfaat dari kelas jodoh yang Akang teteh rasakan selama ini, atau mungkin juga di luar sana juga ada yang lain? Apa sih pembeda dari yang lain? Ada nggak sih yang nggak harus karena teteh dapetin jodoh ya sama Akang, kan kalau itu sih menurut saya di luar dari, ya itu mah ada yang bisa dapet ada yang enggak kan. Tapi apa sih kira-kira dari teteh dulu, mungkin ada nggak manfaat apa sih yang teteh rasakan dari adanya kelas jodoh? Banyak banget sih kalau dari saya sendiri, dari mulai awal hijrah itu banyak banget manfaatnya ikutan kelas jodoh. Tapi tadi udah pakai kerudung kan dari dulu? Udah pakai kerudung. Iya. Cuman hijrah tuh bukan cuma pakai kerudung aja gitu ya. Iya. Tapi memang dari dalam diri yang harus dibenahi Mindsetnya, sih semua. pikirannya, Hatinya semuanya. Kalau yang kayak mutabah harian, harus ngecek amal yang harian itu membantu teteh juga nggak? Iya, membantu banget. Untuk memantaskan diri gitu ya. Teh. Kalau Akang sendiri gimana? Ya sama sih Kang, banyak juga manfaatnya dari Ilmu segi apa yang dapat juga Akang ilmunya? ilmu banyak yang saya Aplikasikan sekarang ya. Dan itu manfaat ya, aplikasikan sekarang ya. Betul nggak bahwa seringkali
ya ilmu tuh justru harus lebih penting dibandingkan hasilnya. Kadang kan orang mikirnya cuman mana jodohnya gitu kan. Iya. Tapi setelah nikah jadi bingung. Gimana nih, gimana. Itu dirasakan nggak Teh? Dirasakan banget sih Kang. Jadi benar-benar yang kita mulai dari nol, terus memang segalanya pakai ilmu gitu. Ngejalanin hari-hari dari pagi sampai malam sampai besoknya lagi pakai ilmu semua. Ngamalin apa yang kita baca, betul. apa yang kita tahu. Gitu Kang? Iya Kang. Sebisa mungkin kayak gitu. Wow, amazing ya. Jadi artinya jadi insan pembelajar, jadi pasangan pembelajar yang terus-menerus belajar, memantaskan diri. Bahkan setelah nikah pun bukan artinya selesai belajar ya. Akan terus belajar, apalagi belajar mengenal pasangan. Kang, tes tahun pertama pasti indah. Nggak harus pasti juga sih. Ada juga yang sebulan langsung cerai juga ya. Ya biasanya rata-rata 6 bulan lah. 6 bulan awal nikah tuh indah-indah. Tapi 6 bulan selanjutnya biasanya tantangan mulai ada. Cuman kalau kita niatnya ibadah, niatnya lillahi ta'ala, maka ujian itu tidak ada apa-apanya. Karena ketika ada ujian yang berat, maka kita akan jadikan itu kesabaran. Tapi kalau itu ada kemudahan, maka kita pun tidak akan terlena, tidak akan lupa. Silahkan saya minta closing terakhir dari Akang Teteh, mulai dari Akang dulu mungkin. Apa hikmah dari perjalanan takdir cintanya seorang Rusman? Silakan Kang, sebelah sini nih. Nah, ya, buat teman-teman yang belum nikah mungkin. Ya tetap yakin aja sih, tetap yakin kita bahwa yang namanya jodoh itu juga kan rezeki, dan tiap-tiap kita itu udah punya takaran masing-masing rezekinya, termasuk dalam hal jodoh. Jadi tetap yakin, tetap doa, dan tetap ikhtiar gitu ya. Jangan cuma berdoa tapi nggak ikhtiar. Nah ikhtiarnya bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya ikut kelas jodoh bisa juga gitu. Dan kemarin juga banyak sih teman-teman saya yang tanya gitu ya, kenal di mana atau gimana gitu. Saya jujur nggak jawab secara detail gitu ya. Sering saya jawab ada yang kenalin gitu ya. Dan mungkin sekarang jadi kebuka gitu bahwa saya dengerin nih di kelas jodoh nih. Ya, saya wasilahnya lewat kelas jodoh saya bisa dapat ilmu dan bisa dapat jodoh juga, alhamdulillah. Masya Allah. Bukan cuma ilmu, bonusnya dapat jodoh juga ya. Teh silakan. Ya buat teman-teman semua jangan pernah pesimis gitu. Kalau misalkan kita dengan ikut kelas jodoh tuh bukan cuma tujuannya dapat jodoh, tapi kita bisa memantaskan diri, kita bisa lebih dekat sama Allah, itu tuh udah yang benar-benar amazing banget gitu. Dan salah satunya dengan ikut kelas jodoh nih, salah satu cara terbaik juga, kita punya teman banyak yang satu frekuensi, yang satu visi gitu. Dengan semua pengalaman yang mereka alami, kita harus benar-benar saling menguatkan. Terus tetap ikhtiarnya juga harus dimaksimalin. Belum tentu apa yang kita lakuin sekarang tuh benar-benar udah optimal, meskipun udah maksimal gitu. Menarik. Iya. Belum tentu optimal, walaupun kelihatannya udah maksimal. Benar. Jadi tetap ikhtiarin, tetap berdoa sama Allah, dan yakin kalau Allah tuh janjinya pasti ditepatin. Masya Allah, luar biasa teman-teman semua. Saya mau tutup dengan sebuah quotes, tapi sebelum itu saya ingin kasih hadiah spesial buat teman-teman yang nonton. Karena ini member kelas jodoh, maka saya akan kasih 2 voucher untuk join kelas jodoh free 100%. Ya. Teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin dapetin free join kelas jodoh, ini kan lumayan loh, kelas jodoh ini mahal ya, setahun tuh udah bisa dapetin kurang lebih 460.000, ada juga tergantung dari berapa bulannya gitu ya. Ini free untuk Anda, cuman caranya simple banget. Silahkan Anda follow Instagram saya @setiafurqanholid, follow Instagramnya kelas jodoh @kelasjodohsfk. Dan Anda komen di sini ya, kenapa Anda harus join kelas jodoh. Silakan komen yang paling bagus, dan Anda yang sudah mengikuti apa yang saya inginkan itu tadi ya, nanti kita akan pilih acak mana yang paling bagus, maka kita akan berikan 2 orang ya untuk bisa join kelas jodoh. Satu quotes terakhir dari saya buat teman-teman semua. Bukan masalah dengan siapa dan kapan kita menikah, tapi lebih penting adalah kenapa saya menikah dan bagaimana caranya menikah yang berkah. Saya Stephen Khalid di Setia Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth,
share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.